Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb beserta seluruh tim monitoring dan evaluasi. Yang kami hormati Bapak-bapak pengawas madrasah yang saat ini berkesempatan untuk hadir, Bapak-bapak sekalian, keseluruhan para undangan, para hadirin yang mudah-mudahan selalu sehat, barokah dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bersilaturahim dan ngalap barokah dari para ajudan, para guru-guru, para kepala madrasah, mungkin sebagian juga dari operator yang semuanya sangat saya banggakan. Dan karena semangat bapak-bapak inilah madrasah terus berkembang, melebarkan sayapnya demi kejayaan pendidikan Islam secara umum. Kita berharap mudah-mudahan acara silaturahim ini para bapak sekalian dapat kita ambil manfaatnya, dapat menjadi penyemangat kita dalam rangka terus mengembangkan pendidikan Islam ini. Dan selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap teraturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena beliaulah kita bisa seperti ini. Para bapak sekalian, mohon maaf suara agak buru kayak helm. Benda gaya ya kan itu karena memang pilek kayak gitu, berabit hampir 1 bulan. Jadi agak beres-beres boleh. Kita lanjutkan bapak-bapak sekalian, tetap dianjurkan untuk break kayak gitu untuk menjawab adzan. Senausa tidak pernah mau sekali itu di salah satu hasil muktamar NU yang terrangkum dalam kitab Ahkamul Fuqaha kan itu, mengambil salah bahwa ketika adzan berlangsung dan adzan itu tidak bisa didengar langsung dengan telinga. Ternyata saya adzan jauh pas nganggu speaker, pas pada majelis-majelis yang bersifat keilmuan, majelis mudzakarah, majelis-majelis yang mulia, dan itu boleh dilanjutkan. Tidak usah menjawab adzan tak pun apa. Tapi apapun adanya kita tetap memuliakan adzan nih para bapak. Kan saya tak bisa muka api juga spesial. Para bapak, artinya sangat asyukur bisa terbagi sama para ajudan. Insya Allah raja barokah terbagi sama para mujahid ya benar. Tak raja katipun apa barokahnya para ajudan itu adalah orang yang mau dan mampu berjuang
dalam kondisi yang penuh keterbatasan sarana prasarana dan juga harus mengorbankan hal-hal yang lain, yang seandainya para ajunan Kak memilih hal tersebut, insya Allah hasil yang diperoleh lebih besar. Tapi alhamdulillah tipe-tipe pejuang Kadi Ajunan Sedaja Kak oleh Allah tetap dijaga semangatnya, tetap dijaga untuk terus memajukan pendidikan Islam. Saya kira madrasah bisa seperti saat ini. Para bapak, beberapa hari yang lalu Abdina di WA oleh salah satu wartawan. Isinya adalah bahwa intinya komplain dan mempertanyakan mengapa di Sumeneb itu lembaga pendidikan terutama yang tingkat dasar SD dan MI kan itu overload bukan dalam artian terlalu banyak murid, bukan, terlalu banyak madrasah dan sekolah. Jadi kalau dilihat dari jumlah penduduk di Sumeneb Kadito, seharusnya jumlah SD dan MI itu 650, itu sudah cukup. Tetapi ternyata semakin jumlah SD dan MI di seluruh Sumeneb menabi digabung Kadito sekitar 1.100 lembaga. Artinya 2 kali lipat lagi. Seharusnya 650 lembaga kayak Kampung Joko, ternyata ada 1.100 lembaga. Saya bilang menjawab pertanyaan tersebut ketika itu, ini berarti bahwa semangat mendirikan lembaga masyarakat di Sumeneb itu sangat besar. Semangat untuk memajukan pendidikan, memperhatikan pendidikan anak-anak di Sumeneb itu sangat besar, sehingga berlomba-lomba mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa kok banyak madrasah? SD kok banyak yang tidak kebagian murid? Kurang yang mana di daerah kosong-kosongan? Kenapa Sami, kenapa sana? Di kota Jaus kan penerimaan baru lebih dari 2 SD. SD 2 di kota, masih lebih banyak di MI. Alhamdulillah. Tapi kemudian Abdina matur juga bahwa saya dengan Dinas Pendidikan tetap koordinasi. Tujuannya bahwa nanti lembaga-lembaga yang sudah tidak layak, baik SD atau MI, yang masih memaksakan diri, saya setelah tidak mempunyai ahli yang sebenarnya tidak punya kelayakan, memaksakan diri tetap untuk mendirikan walaupun satu kelas muridnya 2 orang, satu kelas muridnya 3 orang, kan itu kan setelah pun tidak layak. Tetapi ketika masih dipertahankan, itu nanti akan kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada. Malah materi kan itu soal madrasah kan tidak itu. Jadi menabi pun sekelas murid akarya 2 di sadar diri lah bagi. Lebih baik kan itu madrasahnya dinonaktifkan, laporan kepada seksi Penma, kemudian muridnya diarahkan kepada madrasah yang lain. Karena kan itu terus terang bahwa pendidikan di Men sarang semakin kan itu ada sedikit deviasi orientasi, deviasi kan itu pembelokan orientasi kan itu tujuan. Kita lihat bahwa mengesopo kita di Men ketika mendirikan sebuah lembaga pendidikan, apakah itu pendidikan formal atau non formal, apakah itu pendidikan klasikal atau pesantren atau guru-guru ngaji, Kak Dinto adalah berdasarkan permintaan dari masyarakat. Jadi masyarakat ngadep ke salah satu kiai ketika apa menabi daerah Kak Dinto kita dirikan madrasah, tidak iya. Balik anak-anak Dinto bisa terdidik, pendidikan formal dapat, pendidikan umum dapat, pendidikan agama juga ada. Banyak usulan-usulan Kak Dinto, maka kemudian akhirnya kiai mendirikan madrasah. Terus berlangsung Kak Dinto sampai akhirnya lembaga pendidikan terutama madrasah dan pesantren Kak Dinto para bapak mendapatkan perhatian yang istimewa dari pemerintah.
sekitar 2 dekade kan itu, sekitar 20 tahun terakhir kan itu perhatian pemerintah luar biasa. Lagi dalam hal itu Kementerian Agama, apalagi kepada pesantren, masya Allah. Covid kemarin ada banyak kegiatan-kegiatan yang oleh pemerintah dihapus, tidak diadakan, kemudian dialihkan kepada bantuan kepada pondok pesantren. Ada bantuan BOP biasa, BOP pesantren, kemudian ada bantuan peralatan pencegahan COVID dan lain sebagainya. Walaupun ternyata akhirnya itu banyak disalahgunakan. Para jurnalis mungkin mengikuti perkembangan koran lagi. Di salah satu kecamatan kan itu ada yang mengaku mempunyai pesantren, izin operasional dari Kementerian Agama dipalsu, rekomendasi bantuan dari Kementerian Agama juga dipalsu, akhirnya sampai pencairan puluhan juta kan itu. Walaupun akhirnya karena ada pesantren yang merasa dirugikan, namanya hampir sama, Catut namanya, sehingga kemudian menuntut pemalsuan pidana umum dan sampai sekarang masih diproses. Nah kan itu yang saya katakan bahwa pendirian lembaga pendidikan mengalami deviasi orientasi, mengalami pembelokan tujuan. Kalau dulu memang murni permintaan masyarakat, sekarang tidak, karena ada faktor X lain yang diharapkan oleh pengelola madrasah. Ini kami harapkan jangan sampai terjadi ya gitu, jangan sampai terjadi. Ketika di Kecamatan Peragaan, artinya sempat membahas kerja-kerjaan sama Pak Kasih Benma kan itu, bahwa usaha yang paling menarik itu adalah mendirikan pabrik mie. Pabrik mie. Beliau yang memberitahukan ke saya pertama kali pabrik mie. Kenapa kau mungkin mendirikan MI maksudnya? Jadi modal sedikit yang penting punya gedung, izin operasional turun, wah bos nanti gampang, jumlah murid kita perbanyak, lalu nanti kita dapat hasil banyak. Jangan. Pendidikan semacam ini adalah pendidikan yang tidak dikehendaki oleh sesepuh-sesepuh kita dulu. Dan jangan harap kemudian ada nilai atau sisi barokah yang bisa diambil oleh para pengelola seperti ini. Kan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Menurut Imam An-Nawawi, hadis kan itu adalah hadis yang porsinya mencakup pengertian paling luas dalam syariat, bahkan 50% syariat kan itu ada dalam hadis kan itu. Jawab Imam An-Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lanjut hadisah, tak apa juga ngertinya, lanjut dulu. Segala sesuatu harus dengan niat, ada motivasi yang jelas. Sesuatu yang tidak ada niat berarti bukan perbuatan apa, tapi iseng tanpa tujuan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau yang dia niatkan itu adalah A, maka dia dapat A. Kalau yang dia niatkan itu B, maka dapatnya akan B. Asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika hijrah. Hijrah kan itu kan dari Makkah ke Madinah secara berangsur-angsur para sahabat oleh Rasulullah dipersilakan hijrah dulu. Ternyata tujuan atau niat hijrah sahabat kan itu tidak sama. Ada yang memang murni karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ada yang karena berdagang, melihat prospek di Yathrib atau Madinah saat ini namanya, itu prospek perdagangannya cerah, itu kalau dibisniskan bagus sih. Sehingga mereka pindah dari Makkah ke Madinah tujuannya untuk bisnis. Ada lagi bagian deteng saya error, Mekah hijrah ke Madinah. Jadi ceweknya seksi-seksi. Cepon lakar Madinah sareng muka itu lebih cakep cewek Madinah, caepon lagi, caepon. Beres ini. Sehingga ada juga sahabat yang punya tujuan hijrah aja, siapa tahu ketemu dengan jodoh di sana. Nah, Rasulullah kan oleh bocoran dari Allah, Muhammad sahabat juga enje semuanya lurus. Bodoh dia sehelap bodoh. Itulah kelebihan Rasulullah ini
bisa membaca hatinya orang karena bocoran dari Allah, tidak ada hijab. Sehingga kemudian beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu, dan seterusnya. Nah, dan itu isinya hadis. Nah, kita coba kita tarik ini kita pada kaidah fikih al-ibrah fi umumil lafzi la fi khususis sabab. Jadi ketika ada sebuah hadis, kemudian hadis itu menyeluruh lafadznya, tidak harus dalam kejadian yang sama, hadis ini bisa kita jadikan nas sebagai dasar hukum. Kita tarik masalah hijrah itu ke masalah pendidikan. Sekarang apa yang kita niatkan ketika kemudian kita melakukan sesuatu? Kita mengajar, mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Para bapak sekalian, Allah itu yang dihormati oleh Allah adalah komitmen, bukan apa yang kita lakukan, tetapi komitmen yang ada di hati. Sebuah pekerjaan yang sama, dua buah pekerjaan yang sama dengan komitmen yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Kita lihat misalnya ada dua pesantren, ada dua lembaga yang sama, tapi kenapa kemudian menghasilkan produk-produk yang berbeda? Seka Adito punya tedi, Seka Adito zong kebi. Padahal fasilitas sama, guru-gurunya mungkin juga sama karena ngajar di dua tempat. Bahkan mungkin fasilitas yang satunya lebih baik, yang satunya kalah. Tapi mengapa fasilitas yang pas-pasan itu justru bisa memunculkan atau melahirkan kader-kader yang berkualitas, yang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan yang satunya? Yang membedakan apa? Motivasi kan itu, niat. Bisa niat para guru, bisa niat anak didiknya mungkin, bisa juga niat penyelenggara pendidikannya, banyak faktor. Jadi oleh karena itu Nyereng dalam kesempatan Gadito kita mencoba evaluasi bersama-sama lagi Pak. Evaluasi diri kita, karena yang tahu niat kita adalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innamal a'malu binniyat Gadito. Segala sesuatu harus ada orientasi, ada tujuan, dan ada motivasi. Abdina sering mengungkapkan bahwa hadis Gadito 1500 tahun yang lalu tentang motivasi, tetapi teori tentang motivasi baru dikaji beberapa tahun terakhir, dan itu menjadi kajian yang paling menarik di dalam teori manajemen ya. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan teori Gadito 15 abad yang lalu. Canggih Rasulullah. Para bapak sekalian, kita kembali kepada orientasi atau motivasi atau niat tadi. Jadi saya mengajak sekaligus mengingatkan DKB TV ini, karena mungkin yang kita kerjakan berbeda, tanggung jawab kita berbeda, tetapi tetap yang dihitung oleh Allah, yang dilihat oleh Allah itu adalah komitmen yang ada di hati. Saya, Pak Kasifema, dengan bapak-bapak pengawas dan yang lain ini mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan para bapak. Tetapi yang dilihat itu bukan bagaimana pekerjaannya, tetapi yang dilihat adalah motivasi. Sekali lagi, pekerjaan yang sama dengan motivasi berbeda kan itu akan mempunyai pengaruh yang berbeda pada bapak. Jadi, tahu saya ketika dinto, orang yang itu menabi etokol kan sakit, tapi beda orang etokol itu senang. Karena apa? Karena yang memukul motivasinya beda. Kan itu kelebihan manusia ya. Kelebihan manusia itu tidak hanya kontak tetapi juga komunikasi. Contoh, kita mukul seseorang sampai rentas. Menabi motivasi kita gigir, ngosok ya. Tapi kalau motivasi kita itu guyon, itu malah biasa-biasa, malah saya toko lagi loh. Atau bahkan ketika motivasinya kasih sayang, seorang kiai waliullah nampeleng santren perak kan, alhamdulillah oleh barokah.
yang mau yang lain macam-macam. Kondi dia barokah tambah lagi. Lo pekerjaannya sama-sama nempel, bahkan mungkin lebih sakit ditempelin kiai. Tapi kenapa efeknya berbeda? Komitmen yang tidak sama, motivasi yang tidak sama. Setengah kerja, setengah mosok, setengah karena kasih sayang. Ya kan kiai kan itu kasih sayang pada bapak. Syekhona Holil itu kan sekut duka saya dalam sejarah kan. Bahkan dari sekut duka pernah satu kejadian itu ketika lestari duka kepada santri, beliau masuk ke dalam langsung kemudian ngolatin cabai kan itu biru-biru. Itu kan ya cabai. Cabai ya mulai sebut atau merah. Pas langsung merah sekali yang cabai. Kisah kan itu mutawatir, banyak yang menceritakan kan berarti benar kisah itu. Tapi beliau itu gigir karena kasih sayang. Karena duka dilandasi dengan rasa kasih sayang, saya gigirin tak tersinggung. Tak tersinggung. Topi misalnya itu. Setengah senobi laki, setengah senobi bini. Itu sami-sami nobi. Liburan saya di mana kan? Beda kan motivasinya. Karena motivasi berbeda, maka penerimanya juga berbeda. Para bapak, kita sering merasakan, diakui atau tidak, bahwa masing-masing orang itu kan ada jiwa, dan jiwa itu ada jalinan tali yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kalau kita memberikan pelajaran dengan motivasi yang baik, maka anak itu juga akan menerima pelajaran dengan hati yang baik. Makanya saya sering mengatakan bahwa guru itu harus mempunyai kompetensi personal yang baik. Ya. Jadi guru itu harus selesai mengatur dirinya sendiri sebelum dia memberikan pelajaran kepada muridnya. Menabi edelem ampun atau kar sarang nyonya ampun cek sangat saya ngajar sabun. Thank you. Nah boleh tau karena mulai malam ngomong. Wah. Pemberian ke murid kan. Sedikit saja berbuat salah, kepian. Kenapa? Kondisi hati masih tidak stabil, masih panas. Lebih baik Nabi masih panas diredakan dengan sholawat, dengan istighfar. Kalau masih belum reda, mending jangan ngajar dulu, kasih tugaslah muridnya yang pengabarian gitu. Guru KLSM wartawan dan seborang gitu. Ya tapi jangan dibuat alasan, mata ngajar bro. Cak lupa kepala beri. Mau ate tak tenang, jauh ngajar, kok tak tenang sih. Jangan dibuat dasar. Jangan dibuat dalil. Semakin kayak itu orang banyak hafal dalil tapi menempatkan dalil pada tempatnya kan itu yang repot ini. Jadi yang saya maksud itu adalah bahwa ketika memberikan pengajaran kepada murid harus memang betul-betul dalam keadaan prima. Kita kembali ke Syekhona Holil. Beliau dulu pondoknya juga tidak mewah. Pengajiannya saya pun juga biasa-biasa. Tidak non-stop 24 jam penuh kan. Bektona morok gimana. Santri sekali itu juga bektona ngaji. Bektona epakon arau di arau. Nyelok air nyelok air. Tetapi kenapa beliau bisa melahirkan para auliya illah yang tingkatannya tinggi-tinggi, melahirkan para kiai-kiai besar, masyayikh yang sangat diberuntukkan sampai saat ini? Karena kan itu abali ke motivasi sekilas kan. Jadi beliau yang menjadikan motivasi, yang menjadikan niat beliau mendidik santri kan itu dengan niat li'alai kalimatillah. Kita lakukan agak sulit atau bahkan sangat sulit meniru beliau menabi 100%, paling punten 10%-nya soalnya 10%-nya. Jadi
Kembali kepada masalah motivasi, niat yang itu sangat dihormati oleh Allah, dan dengan niat itu maka kemudian akan timbul hal-hal lain yang senada dengan niat. Menabi niatnya positif, maka akan timbul hal-hal positif yang lain. Kalau niatnya negatif, maka juga akan timbul hal-hal negatif yang lain. Jadi kayak keajaiban manusia, bro. Keajaiban manusia. Hati tidak terlihat, tetapi pengaruh dari hati sangat bisa kita rasakan. Lagi, percayalah bahwa ketika kita mengajar dengan hati, maka siswa itu akan menerima juga dengan hati. Dan nanti siswa pasti akan terus mengingat nasihat apapun yang diberikan oleh bapak-bapak kepada mereka. Karena nasihatnya terus diingat, maka menabi siswa yang mengangkat tangan pas doa. Nama ajunan mesti muncul di situ. Ya Allah, dari sepora atang guru saya pun sedo. Ya Allah, sehatkan guru saya yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, bercair sertifikasi guru saya semakin kita cair. Kita hadir dalam doa-doa mereka. Saya tahu para hadirin lagi. Jadi saya memberikan sesuatu yang sifatnya umum. Kalau tentang kurikulum dan sebagainya, pun berupa pengawas. Nggak boleh makin kurikulum merdeka. Ketika mendengar kurikulum merdeka kan itu terus terang bayangan saya, oh berarti kurikulum bebas, nyaman. Jadi yang penting target pembelajaran dapat tercapai, murid boleh masuk boleh tidak, guru boleh masuk boleh tidak. Jam berapapun akan dimasukkan sekolah, silakan. Jam berapapun akan dipulangkan, silakan. Mau masuk pagi atau malam, silakan. Ternyata punten. Ternyata punten. Jadi ada beberapa rambu kurikulum merdeka itu. Insya Allah yang pernah mengikuti sosialisasi secara khusus di Surabaya, Pak Kasih Pelmangan. Jadi itu para bapak sekalian, sekali lagi mohon dengan hormat, sebelum kita mengajar atau bahkan sebelum menyelenggarakan pendidikan, kita tata niat dulu, karena sekali lagi bahwa niat ini sangat berpengaruh terhadap hasil. Kan Jabun Al-Ghazali kata apa? Al-amru idza asyraqat bidayatu fa asyraqat nihayatu, kan. Al-amru idza asyraqat bidayatu fa asyraqat nihayatu. Sesuatu kalau awalnya sudah baik, maka akhirnya juga pasti akan baik. Yang dimaksud awal kan itu apa? Niatnya. Kalau niatnya sudah baik, maka prosesnya pasti juga akan berjalan baik, dan hasilnya juga pasti akan baik. Siapapun akan semakin hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, proses tidak akan mengkhianati hasil, kan? Ya. Itu mungkin intinya seperti itu. Jadi kalau niat kita baik, maka pekerjaan kita juga baik dan hasilnya juga pasti akan baik. Jadi kan itu yang sangat menentukan dalam bagaimana kita mendidik dan bagaimana kita berhasil melahirkan produk-produk atau siswa-siswa yang berkualitas. Ampun, nah yang penting kita ngajar, insya Allah rezeki itu urusan Allah, urusan Allah. Oke. Atau mungkin bapak-bapak di depan sampai hafal bahwa saya sering mengungkapkan jangan urus sesuatu yang sudah diurus orang lain. Maqal al-hikam kan itu. Jangan urus sesuatu yang sudah diurus oleh orang lain. Rezeki itu urusan Allah. Urusan kita ikhtiar. Jangan terlalu urus. Jadi masak itu urusan istri, bukan urusan kita. Urusan boleh tak pentong di hotel. Udah lah, yang penting ada makanan kita makan. Jadi kalau masih ngurus bagaimana di dapur, tetengku beres. Ada mau beres mau ke hotel, kalau beri kapor juga. Ketika ring-ring, nanti 5 menit begini beli. Menganggap beres saja mau bereng. Nah dengan lah berdua mari. Kenapa? Karena kita terlalu ngurus urusan. Sami sering kan itu, misalnya kan jenengan nelpon konsultasi ke Abdina.
Pak saya punya kesulitan miring, saya layani. Tapi kalau kemudian Pak nanti kalau sambutan di acara bupati nanti Bapak sampaikan ini ya. Terus nanti Bapak kalau misalnya mau naik ke mobil kaki kanan dulu Pak. Itu urusan saya. Jadi kewajiban para bapak kan itu adalah mengajar dengan niat yang sebaik-baiknya. Urusan rezeki kan itu adalah urusan Allah. Sertifikasi urusan Pak Kasih. Artinya melihat luar biasa Pak Kasih dengan teman-teman PEMA itu untuk motivasi ada dua hal. Yang pertama bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti apapun yang kita lakukan. Kati abdina cuman menyamar jadi kepala kantor. Nanti pasti akan ditanya apa yang kamu perbuat ketika jadi kepala kantor. Buntai dengan melulu. Ajunan juga. Dan jelas kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, saya menularkan prinsip, Pak. Menularkan prinsip, dan sampai saat ini prinsip itu tetap saya pegang bahwa apapun yang kita lakukan pasti digaji oleh Allah. Pasti digaji. Apakah gajinya kontan atau gaji dihutang oleh Allah terserah. Tapi tidak ada satupun pekerjaan kita yang tidak dihormati oleh Allah selama niatnya baik. Banyak hal sebetulnya akan saya ceritakan tentang motivasi atau pengalaman-pengalaman pribadi. Kemudian juga Pak Kasih ini pengalamannya luar biasa juga perjalanan hidupnya. Jadi motivasinya juga luar biasa. Teman-teman yang lain, bapak-bapak pengawas. Tapi intinya dua kali itu bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan, dan kalau ternyata apa yang kita lakukan itu lebih, maka bonusnya juga lebih. Jadi dengan gaji yang kecil tetapi pekerjaan kita besar, pasti akan ada bonus pengimbangan dari Allah. Kemudian yang kedua, saya kira apapun yang kita lakukan pasti digaji, pasti digaji. Karena sekali lagi rezeki urusan Allah, cepat harus urusin. Dan Allah juga ya. Saya kira itu para bapak tak langkong yang seorang. Artinya setelah ini harus berangkat ke Gili Raja. Saya kasih itu sampai kirang saya nyebrang apa. Padahal malam artinya dari Karisa 1:30 ke Pak Compo. Berangkatnya aman, Papeleman agak spot jantung karena angin santak, ombak raja malam. Jadi semakin nata ate kadang atau penggasokan dalam membayangkan. Jadi nyoon doa mudah-mudahan diberi kelancaran semua, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talangkong tanpa mengurangi rasa hormat kepada ajunan setuju, terutama ke bapak-bapak pengawas yang talangkong tidak mengurangi demand untuk persiapan melanjutkan acara. Yaitu saling mendoakan lagi para bapak. Abdina doakan para panjenengan sehat, sejahtera, barokah setuju. Juga Abdina Pak Kasih, Pak Pengawas dan tim Ganito didoakan supaya tugas-tugasnya berjalan lancar dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kira sekali toh saya bisa Abdina Toraki. Kalau jenengan di lembaganya itu operator namanya. Kalau admin itu kabupaten. Lah itu sendiri-sendiri. Kalau sekarang saya adminnya Pak Jalal kan ya, itu tak kasih staf dengan saya Pak Afif, Pak Dani dan Bu Alia. Ya tak mencar semuanya agar membantu Pak Jalal ini agar supaya emisnya kan lain sekarang kan ya. Harus ada sinkronisasi dengan simpatika. Seperti itu nggih. Nah, sehingga juga bukan merembet lah kewajibannya operator. Sehingga operator jenengan itu bukan hanya 24 jam sekarang Pak, diperhatikan ya. Itu 24 jam setengah kadang-kadang katanya kan istilahnya. Setengahnya tengah teler gitu. Ya. Makanya diperhatikan ya anunya lah, kesejahteraannya lah ya juga ya. Itu sangat luar biasa itu ya. Diperhatikan kadang-kadang tidak mampu Pak, karena kurang cemuna gitu kan. Kadang-kadang ya tidak mampu gitu. Makanya itu berisiko pada kami yang
kan kerepotan kan ya di situ kan ya. Lah termasuk juga di pos dan sebagainya itu. Monggo Pak ya, salah titik saja dengan aplikasi sakti dan sebagainya itu sangat berisiko sekarang kan ya. Termasuk juga PIP kan ya. PIP kemarin berlanjut kan ya seperti yang dulu-dulu kan ya. Nah, karena di BRI kita sudah terbiasa di situ kan ya. Nah, sekarang dan untuk MTS dan MA itu kan di Mandiri Pak kan ya. Ini baru lah aplikasinya kan ya, termasuk juga pemberkasannya baru, masih kita masih sering koordinasi karena tidak mungkin Pak yang harapan lembaga-lembaga biasanya itu toh pembuatan itu juga kolektif kan ya, tapi sangat berisiko Pak kan ya, kaitannya dengan tanggung jawab satu perbankan di sana ya. Kalau kolektif kadang-kadang kan di situ tanda tangannya dibantu oleh guru dan sebagainya itu sangat berisiko kan ya. Walaupun nanti yang namanya pembayarannya lah ya, pencairannya itu insya Allah sudah 80% kami koordinasi bahwa kami berharap untuk di kolektif gitu Pak ya, kolektif karena kan kasihan kalau jauh-jauh gitu kan ya, itu pun juga ke Sumeneb karena kan masih unit-unitnya masih belum dan sebagainya. Tapi tentang tentang kartu baru itu ya itu ya anunya PIP itu anunya murid baru iya PIP itu kartunya Pak iya bukan ATM-nya iya itunya iya itu harus sendiri-sendiri tantangannya oleh murid Pak kan seperti itu itu sangat berisiko ya. Terkait juga katanya dengan bantuan dan sebagainya itu sekarang ada Pak kan ya, ada link ke pusat gitu kan ya. Monggo silakan katanya dengan itu dicoba lah bantuan dan sebagainya itu melalui pusat Pak, tidak melalui program. Masih belum ada yang namanya blok grant seperti dulu itu. Tentu kalau ada blok grant itu tentu kami dipanggil oleh pimpinan gitu. Katanya dengan bantuan-bantuan tentu kami kan hanya pembantu Pak. Kasih namanya kasih ini Pak, kepala seksi itu pembantunya kepala Kemenag Pak, sama dengan menteri, pembantunya presiden. Kerjakan ya kerjakan, bertanggung jawab kamu seperti ini ya, seperti itu kan ya. Kebijakan itu adalah yang punya Kabupaten Sumeneb Pak, yang punya Kemenag seperti itu. Kami hanya bekerja seperti itu. Bertanggung jawab kepada staf-staf semua kan ya untuk mengerjakan supaya tidak ada masalah seperti itu Bapak. Barangkali itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.